Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukaji. Kali ini saya ingin membicarakan tentang tokoh dari Sri Rama atau Rama Wijaya. Banyak yang menceritakan tuh ya sudah pada besar semua gitu. Rawono, Dewi Sinto, si Romonya juga udah dewasa. Terus Sinto Obong itu juga semua udah dewasa, tapi nggak ada yang menceritakan lahirnya mereka itu, tokoh-tokoh dari Ramayana itu. Episode sebelumnya juga sudah diceritakan juga kalau lahirnya Rawana, lahirnya Kumbakarna, Sopokenoko, Wibisana, dan juga perjalanan dia menuju tahta Alengka, dan juga semua cinta pertamanya dia dengan Dewi Widowati. Nah, sekarang kita membicarakan tokoh dari Rama Wijaya atau Sri Rama itu, lahirnya itu. Kan belum ada tuh yang mementaskan. Saya dulu sudah pernah mementaskan waktu kecil itu. Itu pentas saya ya, bukan saya menari gitu. Pentas saya. Ceritanya juga dari Pak Aris. Itu kita ceritakan lagi aja di sini. Mungkin masih banyak yang belum paham atau belum mengerti dari lahirnya Sri Rama dan leluhur-leluhurnya Sri Rama juga ya Pak ya. Kita ceritain aja Pak di sini Pak. Kita sharing juga di sini. Gimana? Boleh, memang cerita Ramayana itu kebanyakan dimulai dari si Rama masuk sayembara. Kebanyakan diawali dari itu. Nah, tapi di luar yang biasa dipentaskan itu kitabnya ada yang menceritakan sebelumnya. Makanya ini agar bisa jelas ya di awal saja sebelum lahir. Iya, detail lagi. Ya, negara Ayodhya itu ya, awalnya negara Ayodhya itu raja pertamanya itu Bonopati. Nah, Bonopati itu mempunyai putra Bonoputra, jadi raja di Ayodhya atau Ayodhyapala gitu. Nah, itu mempunyai putra yang bernama Dewi Ragu atau suku Salya. Itu cantik sekali, cuman sayangnya pada menginjak dewasanya dia itu kena penyakit lumpuh gitu. Entah kelumpuhannya itu karena penyakit apa ya, tapi yang jelas kalau dipandang dari mata kedewaan itu dicoba untuk membersihkan dirinya karena dia akan menjadi titisan dari Widowati. Belum menjadi titisan. Belum. Tuh. Nah, ini kan masih berusaha gimana ini anaknya supaya bisa nggak lumpuh, bisa seperti semula gitu. Terus Bonoputra mengatakan ya sudah, kalau ada yang bisa menyembuhkan diserahkan saja untuk menjadi istrinya kalau laki gitu. Kalau perempuan ya dijadikan saudaranya di suku Salya itu. Nah, itu juga banyak yang mencobanya itu punya tujuan untuk memperistri. Kalau ini sembuh kan bisa jadi istrinya. Ada yang itu, ada yang sekedar untuk bela sungkawa gitu, bela prihatin gitu, jadi ingin ikut menyembuhkan gitu. Tapi nggak ada yang bisa. Terus akhirnya pada suatu ketika datang termasuk adiknya si Bonoputra. Jadi termasuk adiknya Bonoputra, jadi sama-sama putranya Bonopati. Bonopati itu punya anak dua, Bonoputra sama si Rawatmeja. Resi kalau ini Rawatmeja.
Rawatmedjo itu datang di situ karena juga dengar kabar bahwa keponakannya kena sakit lumpuh. Dia datang di situ, dimintain tolong untuk mengobati. Ya ini dia ragu-ragu, Rawatmedjo. Saya ini pamannya. Kalau saya sudah mengobati, umpama bisa mengobati, nanti saya harus menerima keponakan saya Suku Salyo. Ini terus akhirnya diputuskan bahwa ya harus diterima walaupun sekedar syarat. Jadi walaupun sampai sepasar bubar gitu umpamanya. Sepasar bubar itu 5 hari cerai lagi gitu. Akhirnya si Rawatmedjo juga kasihan juga ponakannya diobati sama Rawatmedjo. Diobati dengan mantra, ya mestinya pakai jamu-jamu apa terus kecuali jamu-jamu ya jampi-jampi, jadi rapal-rapal gaib gitu. Terus sama juga puja, memuja kepada dewa untuk mengobati. Bener sembuh, Suku Salyo sembuh. Nah begitu sembuh, ini Rawatmedjo harus harus netepi ucapannya, kesaguhannya itu, kesanggupannya itu, karena si Bonoputro sudah berucap bahwa akan diserahi anaknya. Itu kalau tidak diterima ya Bonoputronya nanti kan yang dapat dosa juga. Nah, terus akhirnya diterima sebagai istrinya gitu. Ini ya kawin secara Gandarwa. Kawin Gandarwa itu tanpa saksi, tanpa apa, enggak apa-apa. Nah, terus pada saat itu kebetulan si Rawono ini juga mendengar berita juga bahwa ada putri cantik dan lain sebagainya di kerajaan Ayodhya. Nah, dia terus ingat Ayodhya seperti yang sudah dikatakan oleh Resi Maruta. Mungkin jangan-jangan itulah Widowati, udah dia berangkat melamar gitu. Tujuan pertamanya itu. Sampai di situ dia melamar, tidak diterima. Orang si Suku Salyo sudah diperistri oleh si Rawatmedjo. Nah, tapi namanya Rawono, bukan Rahwono kalau nggak ngeyel gitu. Pokoknya ya sudah, saya ditolak ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Suku Salyo saya boyong, saya bawa ke Alengka gitu. Sampai terjadi peperangan. Lagian telat datangnya. Dan perang di situ itu dengan sendirinya, dia kan seneng mewah gitu kan, keluar dari kerajaannya itu menunjukkan keagungannya, itu bawa prajurit pasti itu, walaupun dia sudah sakti sekali tapi tetap bawa prajurit, itu aturan negaranya gitu. Nah perang di situ juga perang prajurit sama prajurit dari Ayodhya perang sama prajurit Alengka. Di situ para tungguling prajurit senapati atau panglima perangnya sini juga begitu kan. Nah, sampai akhirnya si Rawatmedjo itu kan pasti mempertahankan Suku Salyo sampai terjadi perang tanding sama si Rahwono. Rawatmedjo mati. Bonoputro kakaknya atau bapaknya Suku Salyo nerjang si Rahwono, membela saudaranya, juga membela anaknya, juga membela negaranya kan, sampai terjadi perang sama si Rahwono. Nah, tapi
bukan nama Rawono kalau enggak sakti ya. Iya. Bonoputra kalah juga, mati juga. Nah, mati juga. Terus suku Salya dibisiki sama suaminya sebelum meninggal si Rawonojo, kamu minta bantuan dah. Minta bantuan orang untuk menyelamatkanmu, jangan sampai kamu dibawa oleh si Rawono. Lari si Suku Salya. Suku Salya lari kejar sama si Rawono. Nah, soal prajuritnya ini kan terus dihancurin ini ceritanya kerajaan Ayodhya. Nah, setelah hancur suku Salya pergi, Rawono pergi, kan ini selesai perangnya. Tapi dengan kemenangan Alengka. Nah, Alengka dengan sendirinya mau ngikuti itu kemana kan? Nah, sebagian Alengka orangnya ada di situ, sebagian pasti diajak pulang. Suku Salya lari-lari sampai sekian lama, akhirnya di tengah hutan ketemu seorang ksatria yang tampan, tapi dia kastanya Brahmana sebenarnya, namanya Dasarata. Dasarata itu putranya Prabu, nah putranya raja kan, putranya Raja Wisnu Chandra, itu raja dari Benggala, raja dari Benggala. Nah, itu sedang lelono melaksanakan kewajibannya sebagai ksatria, ya kan, dia kan masih muda, masih ksatria. Nah, dia ingin juga mendekati, memperkenalkan diri dengan kerabatnya ibunya. Ibunya namanya Tunjung Biru. Nah, itu kerabatnya itu ada yang jadi raja di Mandili, ada yang jadi raja di Ayodhya. Nah, dia ingin memperkenalkan diri dan bertemu dengan kerabatnya gitu kan, dan enggak tepatnya nobor maksudnya. Nah, di situ ketemu sama suku Salya, berkenalan, minta dilindungi suku Salya. Datangin si Rawono yang ngejar itu, datang di situ, suku Salya diminta diserahkan, tapi nggak mau sih. Coba suku Salyanya nggak mau. Ya terus sudah minta perlindungan, ya harus dilindungi lah. Mau dibaca, akhirnya sampai terjadi perang itu si Rawono sama Dasarata. Sampai terjadi perang, dipisah oleh dewa. Dewa itu biasanya yang misah-misah itu datang sendiri, itu biasanya yang Narada. Narada itu yang juga untuk tidak serius banget, jadi bisa gejol kalau dipentaskan di wayang kulit apa wayang wong itu masih bisa bisa membuat ketawa orang itu nontonnya. Nah, itu datang di situ dipisahkan. Akhirnya Dasarata suruh menyerahkan si suku Salya. Karena dengan Sasmita omongannya, ambil itu bunga di konde suku Salya. Suku Salya serahkan kepada Rawono. Dia datangi suku Salya yang sembunyi. Nah, terus diambil bunganya di konde. Ternyata bunga itu sudah disabda oleh dewa, itu terjadi putri seperti suku Salya, kembar. Nah, yang diambil kembarnya itu, jadi yang diambil palsunya di suku Salya, serahkan Rawono. Nah, itu ada dua, ada yang diserahkan begitu, satu pakeman, terus ada yang sudah dikembangkan lagi. Kalau saya dulu dipisah, langsung aja di situ si suku Salya dijadikan dua oleh dewa. Jadikan dua oleh dewa, ini suruh milih ini si Rawono. Ternyata
kata urung tak urung gitu ya. Tak urung ya Rahwana ngambil yang salah, ngambil yang kembang itu atau kalau yang palsu itu. yang digambarkan oleh dewa ngambil yang palsu, bawa pulang itu, bawa pulang. Nah, ini kerajaan Ayodhya kan sudah rusak, sudah dikalahkan, sedangkan kerajaan situ kan masih ada putra mahkotanya, yaitu si suku Salya lah. Salya. Maka dari itu si Dasarata ini kembali ke Ayodhya sampai akhirnya nanti jadi raja di Ayodhya gitu. Jadi berangkat si Rahwana pulang dong ke Batu sambil senang-senang merayu-rayu itu putri suku Salya yang jadian itu. Palsu. Pulang sampai Alengka, wah sudah dia baca koran sarungan yang apa dasteran. Dasteran. Sampai sana dirayu-rayu, akhirnya sudah dipamerkan saudara-saudaranya, mati si suku Salya itu. Mati dengan sendirinya, habis baterainya lah. Habis baterainya mati kan, terus kembali menjadi kembang. Rahwana kan nggak ngeh soal kembangnya, kembangnya kan kecil saja itu, tapi itu kan mati. Wah, ngeblak Rahwana, wah bingung. Akhirnya persetujuan dengan saudara-saudaranya sama itu keluarganya bahwa kematian ini adalah perbuatan dewa. Kita itu mati hidupnya kan karena dewa. Wah, dia nggak terima, diminta ke Kayangan. Dia berangkat ke sana. Iya, diminta pakai dengan ini coba keluarga sama dengan prajuritnya disiapkan gempur Kayangan minta kembalinya itu. Semua keinginannya harus benar, semua keinginannya harus terlaksana. Kan itu permintaannya waktu Taladulu itu. Wah ini ya sudah bawa prajurit naik Kayangan. Ya. Kayangan sendiri sudah tahu kan mesti maksudnya kita. Maksud manusianya, orang manusia itu yang ngatur dewa. Dewa itu yang menguasai manusia kan gitu. Nah, tahu sudah sana sudah siap juga dengan prajurit Durandoronya, prajurit dewa maju dari Kayangan agar tidak merusak keadaan Kayangan, nemuin pasukan dari Alengka. Terjadi perang rame, Rahwana kan sakti, gak karuan saktinya. Nah, prajurit dewa itu sudah mundur nih, ke Indra ngamuk Indra. Kalau Indra ngamuk perang tanding sama si Rahwana. Terus jadi seperti kalangan itu, perang sama saktinya sejajar dengan kesaktian dewa kan si Rahwana. Nah, si Indra ini dewa ini kan bisa melebihi kesaktiannya titah. Nah gitu. Namun demikian Rahwana geget itu belum ada yang kalah, belum ada yang menang, saling mengeluarkan kesaktian, mengeluarkan pengabaran atau ajian-ajiannya dan lain sebagainya, sampai Rahwana asal mati kan berhidup, nyerang lagi ke Dewa Indra kan nggak bisa mati. Nah ini masih kena lagi Rahwana, jatuh mati hidup. Ini Kumbakarna mikir ini lama-lama capek ini. Itu lama-lama Rahwana capek akan kalah ini. Nah, dia bawa penggajah itu dilempar ke Indra, kena dadanya itu jatuh Indra. Indra jatuh, Rahwana sudah meringis gitu, datangnya dewa lagi. Siapa lagi kalau bukan si Narada.
datang di situ membicarakan. Sudah, kalau kamu kesini tujuannya untuk mencari Widowati, Widowati sudah tidak ada di Kayangan. Tuh, dia sudah turun ke Margopodo. Nah, ini karena kamu menunjukkan kesaktianmu bisa melawan dewa, dan karena untuk mencari Widowati ini aku kasih penggantinya, tak anugerahi putri bidadari. Satu, Dewi Tari. Dewi Tari itu putrinya Bathara Indra. Dewi Tari. Nah, itu untuk Rahwana. Demikian pula si Kumbakarna dikasih putri bidadari juga yang bernama Dewi Keswani. Kemudian si Wibisana juga ikut di situ bagian pemberi masukan, tapi enggak masuk-masuk, enggak diterima lah pokoknya sama Rahwana. Segala keinginan baiknya Wibisana enggak bakalan diterima. Nah, itu dikasih putri bidadari juga namanya Triwati. Nah, inilah pengganti untuk sementara gitu. Rawananya yang mikir ya, kalau Widowati belum nitis ke Margopodo, saya dikasih ini ya sudah lumayan lah. Namanya ini juga Ketunggul Widodari, anak Raja Dewa dan lain sebagainya. Diterima, bawa pulang Alengka. Tuh, istirahat dulu di Alengka beberapa saat, dia tidak melampiaskan keinginannya untuk mendapatkan si Widowati, melampiaskan angkara murkanya karena ya dapat bidadari dari itu ya, sementara dia melupakan tuh. Nah, ini kembali ke Dasarata yang pulang ke Ayodhya bersama Bisukesayo ini akhirnya menjadi raja di Ayodhya Allah, jadi raja dan permaisurinya Bisukesayo. Nah, pada saat dekat-dekat waktu ini Dewa Wisnu turun ke Margopodo, masuk menjadi satu dengan Bisukesayo. Itu Bisukesayo, lahirlah anak Bisukesayo. Jadi titisan Wisnu itu lahir dinamakan Sri Rama. Ya. Yang namanya Ragu. Iya, yang ibunya Ragu kan namanya. Nah, itu anaknya Romo, Ragu Romo. Brigu Bhargawa gitu. Ya kayak Pandu, anak-anak Pandhawa gitu kan. Oh, jadi Ayodhya itu malah bukan dari Dasarata ya? Bukan, Dasarata itu dari Benggala. Benggala itu kalau dilihat atlas-atlasnya sejarah itu ada di bawah idulnya India. Idul gitu ya. Ya, itulah. Oke, udah. Ya, udahlah. Ya udah lahir kan. Iya sih. Nah, nanti Itu perjuangannya kan dia ada lagi perjuangannya dia sampai dewasanya. ya, oke, sudah jelas itu cerita dari lahirnya Sri Rama. Cukup mengganggu terus ya itu Rahwana itu ya, jadi dulu itu kemana-mana. Ya sudah, saya rasa cukup episode hari ini. Dan terima kasih yang sudah melakukan reservasi. See you next episode. Bye bye.